Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online melalui video. Anak-anak kembali bertemu dengan saya pada pelajaran bahasa Jawa ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bab 5 atau bab 1 di semester 2 tentang bekerja sama, bahasa Jawa membahas tentang gotong royong, kerja bakti atau gugur gunung ya. Seperti ini. Kalau ini kemarin sudah, kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum ke bab berikutnya, silakan nanti anak-anak mengerjakan atau menulis jawaban yang belum dijawabi dari bab 1. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum dikerjakan silakan dikerjakan. Sekedar saya ingatkan, setiap jawaban yang saya berikan itu tidak perlu dikumpulkan. Jadi tidak usah ditulis lagi di buku tulis, harus ditulis di LKS-nya masing-masing. Saya beri jawaban itu maksudnya bukan untuk dikumpulkan, tapi silakan ditulis untuk dipelajari. Ya, karena biasanya mempelajari soal yang ada jawabannya itu lebih mudah daripada mempelajari bacaan. Paham ya maksud saya ya? Maksudnya seperti ini. Nanti tidak usah ditulis di buku tulis, langsung saja di LKS. Ya, kalau ini kemarin kita sudah ya, ini kemarin ya, tanggal 19 kemarin. Sekarang perbaikan. Saya sudah punya jawabannya. Ini tidak usah ditulis di buku tulis ya, tapi langsung silakan tulis di LKS, tidak usah dikumpulkan. Ya, dengar baik-baik ya. Ini saya beri jawabannya karena waktunya kita belajar hanya sedikit, jadi tidak cukup waktunya. Kemudian ini juga sebagai bahan belajar. Jangan hanya ditulis jawabannya saja, tapi harus dipelajari. Paham ya? Sambil saya terangkan sedikit dari bab 1 tentang bekerja sama. Yang perbaikan ya. Gugur gunung iku tegese kerja bakti. Paham ya? Berarti kanggo nutupari namanya apa? Lesung dan alu. Lesung itu yang ini lesung, alu itu yang panjang yang dipakai untuk menumbuk. Kemudian berikutnya piket kelas itu wujud kerja bakti yang ada di lingkungan sekolah boleh, kelas boleh. Besok romane kancane, ini kemarin sudah, yaitu rencange. Lumpang dawa sing digawe saka kayu iku jenenge lesung. Digawe saka kayu, dudu saka pring ya. Kemarin ada yang jawab saka pring apa malah saka lempung ya. Itu salah. Kemudian berikutnya tembung imbal-imbalan tegese ini pantulan suarane lesung. Lesung jumengglung iku tegese muni seru ya, muni banter, suaranya jumengglung. Kemudian gugur titik-titik tandang gawe, gugur gunung. Cangkriman tegese apa? Cangkriman maksudnya apa? Maksudnya apa? Badean utawa batangan. Kemudian kanggo nutupari iku mbutuhake piranti, ini sama seperti nomor 2 ya, jawabannya alu. Itu ya. Jadi ini silahkan ditulis di LKS-nya masing-masing, tidak usah ditulis di buku tulis, tidak usah dikumpulkan. Ya, saya percaya kalau anak-anak sudah menulis, insya Allah mau mempelajari. Jadi saya percaya pasti jawabannya betul semua. Itu ya. Ini kalau terlalu cepat silahkan di pause. Kita lanjutkan sebentar di pengayaan ya. Jelasno apa yang diarani gugur gunung. Gugur gunung ikut maksudnya nyambut gawe bebarengan utawa kerja bakti. Kemudian berikutnya sebutno tembang dolanan sing mbok ngerteni. Banyak ya, tapi salah satunya saya ambil 3 saja. Jamuran, gundul-gundul pacul, terus sama lusung, lesung jumengglung ya. Masih banyak yang lainnya, boleh anak-anak tambah sendiri. Kemudian berikutnya goleo tulodo atau contoh kegiatan kerjasama ing lingkungan sekolah. Piket lan nggarap tugas kelompok kalau saya. Kemudian berikutnya goleo contoh tulodo kegiatan kerjasama ing lingkungan masyarakat. Kathah ya, ada banyak sekali. Salah satunya rondo ing pos kampling, kemudian bersih desa lan sapanunggale ya. Nomor gangsal, nomor 5 gawe ukara nganggo tembung lesung. Iki kemarin ini sampun ya. Kemarin sudah di sini ya. Bisa anak-anak cari, saya pakai yang sama. Ibu nutupari ngangge lesung lan alu. Itu ya. Jadi ini silahkan ditulis di LKS-nya masing-masing, tidak usah ditulis di buku tulis dan tidak usah dikumpulkan. Saya ingatkan terus ya. Kemudian kita bisa lanjut ke bab berikutnya, langsung ke bab 2 atau bab 6 ya, yaitu budi pekerti. Ternyata di sini kita akan belajar wayang lagi. Padahal semester 1 kemarin sudah ya, pada saat luring atau belajar di kelas, anak-anak sudah saya terangkan semua tentang wayang, Pandhawa 5 dan Punakawan. Ya, bisa saya buktikan ini adalah LKS semester 1 ya. Ini LKS semester 1, semester ganjil. Bab pertama itu wayang.
ya, Pandowo. Pandowo lengkap di sini. Lengkap ada semua ya di sini. Kemudian dilanjut lagi Punokawan. Jadi ini nanti tidak saya perjelas lagi, saya ambil sekilas untuk mengingatkan saja, semoga anak-anak sekalian masih ingat dan nanti kita bisa langsung lanjut mengerjakan soal-soalnya. Gitu ya. Kita langsung saja mulai. Untuk pertama yaitu budi pekerti. Kalau di semester 1 itu pengenalan siapa wayang-wayangnya, siapa nama-namanya. Ya, kalau di sini nanti bisa dikatakan lebih banyak tentang perilakunya. Ya, Pandowo perilakunya bagaimana? Itu ya, ada ini namanya Puntadewa atau Yudhistira, ini Bimo atau Werkudara, ini Arjuna atau Janaka, ini Nakula Sadewa, gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut, bisa sambil digaris bawahi untuk mengingatkan, padahal semester 1 kemarin sudah, semoga masih ingat ya. Pandowo iku limo iki ya. Pandowo iku dudu jeneng wayang, dudu jeneng wong, tapi arane 5 bersaudara. Pandowo itu 5 bersaudara ya. Bapaknya namanya Prabu Pandu Dewanoto atau Pandu Dewanoto saja boleh ya. Ibunya itu ada 2 atau istrinya ini ada 2 itu ya, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Pandowo itu cacahe ono. Ini yang paling sering keluar, ini jumlahnya ada berapa. Sing barep itu anak pertama ya. Barep itu anak pertama, namanya Raden Puntadewa. Puntadewa ini adalah raja di kerajaan Amarta ya. Yang kedua ada Werkudara ya, berkedudukan atau bertempat di Jodipati. Ini punyanya ini. Kemudian Werkudara itu tempatnya di Jodipati. Ini adalah nama kerajaan karena pada zaman dahulu itu masih tentang kerajaan. Kalau sekarang bukan kerajaan lagi, tapi bisa dikatakan kabupaten atau kota ya, atau kecamatan dan sebagainya. Kemudian sing penengah itu yang di tengah-tengah dari 5 bersaudara itu adalah Arjuna atau Janaka, namanya ada 2 ya. Bertempat di Madukara. Nih, jangan sampai terbalik-balik ya. Di sini ada Amarta, Jodipati, Madukara, ada sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya sing angka 4 iku Nakula ya, tempatnya di Bumi Retawu. Ini juga diingat-ingat. Kemudian yang paling kecil adalah Sadewa. Itu tempatnya di Sawojajar. Nah ya, di Sawojajar. Jadi Nakula sama Sadewa ini sebenarnya kembar. Tahu anak kembar ya? 2 anak yang sama. Ini adalah anak kembar. Bentuknya sama, mirip, tinggi badannya mirip, sifatnya pun juga mirip itu ya. Satrio Pandawa itu kabeh luhur budine. Luhur budine itu apa? Nanti akan kita bahas. Seneng tetulungan, belani bebener. Nanti ada yang dicetak tebal, nanti akan kita bahas ya. Misalkan di sini ada asmane, cacai, barep, gumunung, uragil, luhur budine, bebener, itu nanti ada artinya sendiri-sendiri. Kita bahas di halaman berikutnya. Bawahnya ya. Nah, ini tadi kita disuruh mencari maksud dari kata-kata yang dicetak tebal di atas. Itu ya. Di sini ada putrane. Saya sudah siapkan jawabannya. Ini nanti tidak usah ditulis di buku tulis, langsung silahkan tulis, anak-anak tulis di LKS untuk dipelajari. Tidak usah dikumpulkan gitu ya. Putrane itu maksudnya anake. Asmane itu maksudnya jenenge atau namanya. Kemudian ada arane. Itu maksudnya celukane utawa panggilane. Gitu ya. Kemudian berikutnya cacahe itu maksudnya adalah jumlahe. Barep yang tadi saya bilang itu adalah anak nomor 1. Kemudian wuragil atau anak ragil ya, anak nomor keri dewi. Misalkan anak-anak sekalian punya kakak, berarti anak-anak sekalian bukan anak barep. Tapi kalau anak-anak sekalian punya adik dan tidak punya kakak, itu berarti dikatakan anak barep. Tapi kalau tidak punya kakak, tidak punya adik, ya bisa dikatakan anak tunggal atau yang barep ya ragil gitu ya. Kemudian berikutnya dumunung itu artinya maksudnya letak panggonane, bertempat tinggal di mana ya, misalkan Amarta tadi, Jodipati, Sawojajar tadi ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya tetulung itu maksudnya menolong, bebener itu adalah kebenaran, luhur budine baik tingkah lakunya. Kalau terlalu cepat silahkan di-pause dulu untuk ditulis jawabannya. Kita kerjakan lagi. Kemudian yang berikutnya untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah tulis jawabannya sebelum videonya saya buat ya. Di sini ana pira kadang Pandhawa kuwi?
ada berapa jumlahnya Pandhawa itu ya. Pandhawa itu 5 ya. Sapa wae Pandhawa kuwi? Sebutkan semuanya. Ada Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sahadewa. Masih ingat ya di semester 1 sudah. Lanjut lagi. Sapa ramane Pandhawa iku? Rama. Itu adalah ayahnya. Bapaknya sapa jenenge? Pandudewa Nata, ditambahi Prabu juga boleh. Kemudian sapa sing dadi mbarepe Pandhawa iku? Namanya ada 2, boleh pilih salah satu, boleh ditulis dua-duanya. Puntadewa utawa Yudhistira gitu ya. Kemudian sapa ibune? Ibunya tadi ada 2, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Gitu ya. Jadi maksudnya Dewi Kunti itu ibu dari Dewi Kunti itu nanti akan kita jelaskan di sini. Dewi Kunti itu ibunya dari Puntadewa, Werkudara, dan Janaka. Kemudian untuk Nakula lan Sadewa ini ibunya namanya Dewi Madrim. Asmane ibune itu Dewi Madrim. Ya, bisa membedakan ya. Lebih jelasnya saya tambah tulisan di sini.